Shalom pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita mengucap syukur kita boleh bertemu bertatap muka walaupun secara online, tapi kita percaya pertemuan kita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, sampai pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan Tuhan, jika juga Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Bapa pimpin setiap kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Bila taruh firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan firman yang disampaikan benar-benar menjadi sumber kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akan baca pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sebagaimana tema yang sudah diberikan kepada saya, yaitu precious blood atau darah yang berharga. Saya rasa ini bukan kebetulan karena di bulan ini juga sebenarnya kita memperingati Jumat Agung, kemudian ada Paskah, dan ayat ini benar-benar sesuai dengan tema yang ada bulan ini, di mana kita akan mendengarkan betapa berharganya darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menyelamatkan kita semua. Kita akan baca ayatnya yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, kita sudah membaca 2 ayat dan kita memperhatikan ayat ini bersama-sama. Di sana dituliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Kita semua tahu kita sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Kita anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang berkata sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar tahu dan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang ketebusan Tuhan. Sebelumnya mari kita akan memperhatikan dulu kata tebus ini. Ada beberapa arti yang saya kira sangat amat tepat dan sangat cocok dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Dan saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya melihat apa arti dari kata tebus ini. Dan di sana saya mendapati kata tebus ini ada 3 arti yang sangat cocok dengan nats kita pada malam ini yang sudah kita baca, yaitu kata tebus mengandung arti, yaitu pertama, membayar dengan uang. Membayar dengan uang. Kemudian yang kedua, membayar dengan uang untuk mengambil barang yang tergadai. Itu yang nomor 1. Kemudian pengertian yang kedua, kata tebus itu sama dengan membayar dengan uang untuk membebaskan tawanan, untuk membebaskan sandera, untuk membebaskan budak belian dan lain sebagainya. Dan kemudian pengertian yang ketiga kata tebus, yaitu membeli kembali. Jadi kata tebus ini mempunyai arti membeli, membayar.
Sedangkan kalau penebus artinya adalah orang yang menebus. Nah, mungkin istilah tebus ini akan semakin gampang kita pahami ketika mungkin kita teringat dengan pegadaian, kantor pegadaian, di mana di kantor pegadaian itu kita bisa menggadaikan barang-barang yang berharga, misalnya perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang, dia membawa barang yang berharga untuk digadaikan dan diganti dengan uang. Barang yang digadaikan itu bisa berupa perhiasan yang berharga, atau bisa juga alat-alat elektronik atau kendaraan. Itu bisa dibawa ke kantor pegadaian dan itu digadaikan dan kita menerima uang, dan untuk sementara barang-barang yang kita gadaikan itu tidak lagi menjadi milik kita. Barang itu akan ditaruh di kantor untuk sementara waktu. Nah, barang yang kita taruh di kantor itu akan kembali menjadi milik kita ketika kita datang ke sana, kita beli kembali atau kita menebus. Jadi barang-barang yang kita gadaikan, entah itu perhiasan, alat-alat elektronik ataupun kendaraan, itu bisa menjadi milik kita kembali, bisa kembali kepada kita ketika kita datang membayar atau menebusnya, dan itu akan berganti kepemilikan, itu akan kembali kepada kita dan menjadi milik kita kembali. Itulah kira-kira gambaran yang sangat sederhana, tapi saya kira sangat membuat kita bisa mengerti dan sangat jelas bagaimana Yesus menebus kita. Kita akan kembali ke pembacaan kita. Dalam kalimat selanjutnya di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ditebus dari apa? Kita baca, dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yesus menebus kita seperti barang yang digadaikan tadi. Dia membayar kita, dia membeli kita sehingga kita menjadi miliknya. Yesus menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Ternyata ketika kita belum ditebus oleh Tuhan, kita menjalani hidup yang sia-sia. Ketika kita belum ditebus oleh darah Yesus, kita manusia ini menjalani kehidupan yang sia-sia di dalam dunia ini. Kalau hidup kita sia-sia, tentu saja apa saja yang kita lakukan itu semua sia-sia. Mungkin keberhasilan kita, mungkin kesuksesan kita, pencapaian-pencapaian yang berhasil kita raih, itu semua sia-sia. Karena apa? Kita belum ditebus oleh Tuhan. Hidup kita ini masih berjalan di dalam kesia-siaan. Dengan kata lain, hidup kita adalah hidup yang tidak berarti. Hidup yang percuma. Sia-sia. Sia-sia semua hidup yang kita jalanin. Pemuda-pemudi bisa bayangkan hidup yang sia-sia itu seperti apa. Karena firman Tuhan di sini berkata, cara hidup kita yang sia-sia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua itu sia-sia semua. Di saat kita belum ditebus oleh Tuhan. Intinya hidup kita tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Karena dengan kata lain, hidup yang sia-sia itu berarti kita memang masih hidup dalam dosa.
kita masih hidup bergelimang dengan dosa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bahkan mungkin apa yang kita pikirkan, segala tindakan kita, segala perbuatan kita adalah dosa semata-mata. Dan itu semua sia-sia adanya. Kita baca kembali kalimat selanjutnya. Hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Apa yang kita warisi dari nenek moyang? Itu adalah dosa. Sebagaimana kita tahu, nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ketika mereka melakukan dosa, maka keturunannya pun menjadi keturunan yang berdosa. Dosa yang berlanjut generasi ke generasi sampai dengan generasi saat ini adalah dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi semua manusia itu, firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang benar. Semua manusia tanpa terkecuali, semua sudah jatuh di dalam dosa. Ketika kita hadir di dalam dunia, ketika kita dilahirkan, kita sudah berdosa. Kita semua mewarisi dosa dari nenek moyang kita. Itulah sebabnya seorang manusia kecenderungannya berbuat dosa. Untuk melakukan hal-hal yang jahat, manusia itu sudah tidak perlu diajari lagi. Itu sepertinya terekam di dalam kehidupannya, melekat di dalam kehidupan manusia. Manusia dengan sangat gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Manusia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena memang tidak ada satu manusia pun yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Karena kita memang mewarisi itu dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa. Turun-temurun semua berdosa. Dari generasi ke generasi, semua telah berdosa. Itulah yang kita warisi dari nenek moyang kita, yaitu dosa. Dan selain dosa yang sudah diwariskan oleh Adam kepada kita keturunannya, ada juga dosa perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dosa yang diperbuat dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia begitu sangat gampang melakukan dosa. Karena memang melakukan dosa itu sangat nyaman bagi tubuh ini, ya bagi daging. Bagi keinginan daging seorang manusia itu, melakukan dosa itu sangat membuat nyaman daging atau tubuh ini. Memikirkan hal-hal yang mungkin, hal yang besar, atau mungkin untuk meraih sesuatu. Manusia tidak segan-segan bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa atau tidak boleh dilakukan oleh seorang anak Tuhan atau seorang manusia. Jadi selain ada dosa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, yaitu dosa warisan, ada juga yang namanya dosa perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya sehari-hari ketika manusia hidup di dalam dunia ini. Nah, firman Tuhan berkata di ayat yang lain, upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia itu adalah manusia yang berdosa dan ujungnya adalah maut atau kebinasaan. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa, semua telah berbuat dosa. Tidak ada satu manusia yang benar, semua telah jatuh di dalam dosa. Dan itu artinya manusia harus binasa. Manusia menuju maut. Tetapi
pemuda-pemudi yang saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita manusia. Tuhan tidak rela kita manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia binasa menuju kepada maut yang kekal. Tuhan tidak menciptakan kita manusia untuk kita binasa, tidak. Rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup menikmati kemuliaan Tuhan, bahkan sampai kepada satu hidup yang kekal, yaitu di surga. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita binasa. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita menuju kepada maut. Tetapi Tuhan ingin kita hidup bersekutu terus dengan Tuhan. Bahkan sampai di kekekalan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pemuda yang dikasihi Tuhan, pemudi yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dan dia rela mati, dia rela disalibkan karena kasihnya kepada manusia, kasihnya kepada kita semua. Tuhan tidak ingin kita binasa, Tuhan tidak ingin kita menuju kepada maut, tetapi Tuhan ingin kita selamat. Dan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, merelakan nyawanya, mati, bahkan mati digantung di atas kayu salib, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan sebagaimana tema kita pada malam hari ini, yaitu darah yang berharga. Darah Yesus adalah darah yang sangat amat berharga bagi manusia, sangat hebat, sangat luar biasa bagi manusia. Karena darah Yesus yang menyelamatkan kita. Kita yang dahulu harusnya binasa, kita yang dulu harusnya menuju kepada maut. Karena darah Yesus yang telah dicurahkan, kita kembali kepada Tuhan. Seperti barang yang sudah digadaikan, kita kembali dibayar, kita kembali diambil, kita menjadi milik Tuhan. Nah, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama, bangsa Israel, ketika mereka melakukan dosa, mereka melanggar hukum Taurat, mereka memohon pengampunan. Dan untuk mendapatkan pengampunan, mereka harus menyediakan binatang-binatang sebagai korban. Dan darahnya diambil untuk sebagai korban pengampunan. Kalau dosanya mungkin kecil, mungkin persembahan binatangnya seperti tekukur burung. Kalau dosanya besar, mereka harus menyediakan binatang seperti domba, lembu. Itu dilakukan oleh bangsa Israel, dan itu adalah perintah Tuhan melalui Nabi Musa. Jika bangsa Israel melakukan kesalahan atau bangsa Israel melanggar perintah Tuhan atau hukum Taurat, itu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Karena satu ayat juga di sana dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Di sana dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Dia menggenapi hukum Taurat. Kalau di masa hukum Taurat perjanjian lama, pengampunan itu tidak untuk selama-lamanya. Ketika melakukan dosa, mempersembahkan binatang, darahnya dikorbankan. Dan manusia juga bisa melakukan dosa kembali, mereka juga membawa binatang untuk dipersembahkan darahnya sebagai korban pengampunan.
Tetapi semua itu digenapi oleh Tuhan Yesus dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui karya keselamatannya di atas kayu salib. Sebagaimana tadi di dalam Alkitab dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka Tuhan Yesus menggenapinya. Di atas kayu salib darah Yesus tercurah. Di atas kayu salib darah Yesus tertumpah untuk pengampunan manusia yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya darah Yesus sangat berharga. Darah Yesus yang mengerjakan keselamatan. Dengan darahnya dia menebus kita. Dia membeli kita dengan harga lunas terbayar. Itulah makanya darah Yesus itu sangat berharga. Darah Yesus itu tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Di dalam ayat pembacaan kita di sana dikatakan, Tuhan menebus bukan dengan barang yang fana. Tuhan menebus kita ini bukan dengan barang yang ada di dalam dunia ini, walaupun mungkin sangat berharga seperti emas, berlian, dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya fana adanya. Bahkan dengan seluruh dunia ini itu tidak akan pernah cukup untuk mengeluarkan kita dari dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi hanya dengan darah Yesus. Hanya dengan penumpahan darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, maka kita beroleh penebusan di dalam Tuhan. Itu tanda Allah sangat mengasihi kita, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darah Yesus tercurah sampai habis, sampai tetes darah yang penghabisan. Ketika Tuhan Yesus mulai diadili dan ketika dia mulai dijambuki, darahnya menetes keluar dari tubuhnya. Dan ketika dia sudah ada di atas bukit Golgota, dia dijambuki, tangannya dipaku, darahnya menetes keluar dari tubuhnya. Ketika kakinya dipaku, darahnya keluar menetes dari tubuhnya. Ketika mahkota duri dipakaikan di kepalanya, darah Yesus juga menetes keluar dari kepalanya. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, tentara Romawi menusuk dengan tombak perut atau lambung dari Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab diceritakan, ketika tombak itu ditusukkan di lambung Yesus, maka yang keluar itu adalah darah dan air. Artinya darahnya sudah habis. Darah Yesus tercurah sampai tetes yang penghabisan di atas kayu salib. Dan darah Yesus yang tercurah itu mengerjakan keselamatan bagi kita, manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Bukan hanya itu saja, betapa berharganya darah Yesus itu. Darah Yesus yang menebus hidup kita dari segala kesia-siaan. Hidup yang percuma, hidup yang sia-sia. Tuhan Yesus membawa kita kepada satu kehidupan yang indah, yang berarti di dalam Tuhan. Karena darah Yesus, darahnya yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Betapa hebat dan luar biasanya darah Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib sampai tetes darah yang penghabisan. Yesus mati untuk menyelamatkan kita, manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Darah Yesus yang menebus kita, darah Yesus yang mengampuni kita dari segala pelanggaran kita. Di dalam Matius yang ke-26 ayat yang ke-28, di sana tertulis, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus menebus hidup kita dari hidup yang sia-sia, hidup yang menuju kepada kebinasaan, hidup yang menuju kepada maut.
menjadi hidup yang indah dan berarti di dalam Tuhan. Darah Yesus juga mengampuni kita. Darah Yesus membawa pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, seperti tadi dosa warisan, oleh darah Yesus semua terhapus. Dosa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita diampuni oleh Tuhan, artinya kita tidak akan dihukum. Di mana ada pengampunan, di sana tidak ada penghukuman. Kita orang-orang yang harusnya dihukum, kita orang-orang terhukum, tetapi karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, kita diampuni dan kita bebas, tidak dihukum. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan karena darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Kita harus selalu ingat bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan jangan kita berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak akan disalib untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus sekali disalib dan cukup untuk menebus semua dosa umat manusia. Dan tidak akan pernah akan ada penyaliban yang kedua. Jadi kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, segala pelanggaran kita sudah diampuni, mari jangan berbuat dosa lagi. Jangan melakukan dosa lagi. Semuanya sudah diampuni, tapi kita jangan berbuat dosa lagi. Karena Tuhan Yesus yang sudah menanggung semuanya. Dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan, dosa kita diampuni. Dan tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kemudian hal yang berikut, mengapa darah Yesus itu sangat berharga? Karena darah Yesus itu menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Kita dahulu yang hidup di dalam kenajisan, mungkin kita adalah manusia yang kotor karena dipenuhi dengan dosa. Perbuatan kita banyak yang menyakiti hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang mungkin sangat amat besar, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan membuat kita ini di hadapan Tuhan sangat kotor. Tetapi oleh darah Yesus kita disucikan, kita dikuduskan. Itu bukan karena kita bisa, tetapi semua hanya karena darah Yesus yang sudah tercurah, yang sudah ditumpahkan, sehingga kita disucikan dari semua dosa-dosa kita. Kita yang dulu mungkin najis, kotor, kita dibasuh oleh darah Yesus, sehingga kita kudus, sehingga kita suci di hadapan Tuhan. Dan kemudian yang berikut, darah Yesus itu membenarkan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-9, di sana dikatakan lebih-lebih lagi karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya. Amin, puji Tuhan. Kita yang dahulu banyak melakukan hal-hal yang salah, di hadapan Tuhan kita ini bersalah. Tapi darah Yesus membenarkan kita di hadapan Tuhan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita yang dahulu selalu melakukan apa yang salah, tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh darah Yesus kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya kita dipimpin di dalam jalan yang benar. Yang dahulu kita berjalan di jalan yang salah, yang tidak benar, melakukan yang tidak benar. Oleh darah Yesus kita dibenarkan. Dan selanjutnya kita dipimpin di jalan yang benar. Oleh karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib.
Kemudian yang terakhir, darah Yesus sangat berharga karena darah Yesus membayar semua dosa kita. Seperti barang yang sudah tergadaikan tadi, Tuhan Yesus kembali membayar kita dengan harga yang lunas terbayar. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, sehingga kita beroleh penebusan, pengampunan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan membayar dosa kita. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa hebat darah Tuhan yang mengerjakan keselamatan di atas kayu salib, yang mengerjakan penebusan di atas kayu salib, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang membenarkan hidup kita di hadapan Tuhan, yang menyucikan dan menguduskan kita. Kalau kita benar-benar menyadari dan mengerti ini, maka mari pemuda-pemudi yang saya kasih dalam Tuhan, hiduplah di jalan yang benar. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan. Mari kita tinggalkan semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita kembali, jangan kita ingat-ingat lagi hidup kita yang dulu yang dipenuhi dengan dosa. Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita. Tuhan tidak pernah mengingat lagi pelanggaran kita. Tetapi terkadang kita manusia malah yang selalu mengingat perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Bahkan kita selalu merasa hidup kita ini dipenuhi dengan dosa ketika kita mengingat dosa-dosa kita di masa lalu. Di hari-hari yang kemarin, perbuatan-perbuatan kita yang tercela, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ingat, Tuhan sudah tidak mengingatnya lagi. Semua pelanggaran kita, semua dosa kita, kesalahan kita tidak pernah diingat oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita juga jangan mengingat-ingat. Terkadang kalau kita mengingat, akan ada perasaan tertuduh di dalam hati kita. Apakah saya layak melayani Tuhan? Ketika kita mengingat perbuatan kita yang jahat di hari-hari kemarin, akan timbul pikiran, apakah saya layak di hadapan Tuhan? Apakah saya layak untuk melayani Tuhan? Mari pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, tinggalkan dosa. Jangan ingat-ingat lagi, karena iblis itu sangat pandai mencari celah. Dia bisa menunggangi perasaan kita. Kalau kita akan merasa bersalah dengan dosa-dosa yang sudah diampuni, maka itu akan lama-kelamaan akan melemahkan kita. Kita akan merasa selalu tidak layak, merasa tidak layak, tidak pantas untuk melayani Tuhan. Ingat, semua dosa kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan, dosa kita sudah dibayar. Mari lihat ke depan, berjalan bersama Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari betapa dahsyatnya, betapa berharganya darah Yesus, sehingga kita menjadi orang yang seperti saat ini. Kita bisa kembali berhadapan dengan Tuhan. Kita bisa bebas bersekutu memanggil Dia Aba ya Bapa. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita bisa menjadikan Dia sahabat di dalam hidup kita. Dengan apa kita membalas semuanya? Selain kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Selain daripada itu ada beberapa hal yang saya catat. Hal yang pertama, mari kita mau hidup di dalam pertobatan. Pertobatan yang kita lakukan bukan hanya ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita meninggalkan dosa kita. Tidak. Tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Karena manusia yang lemah, masih banyak dipengaruhi dengan dosa. Terkadang kita masih jatuh dalam perbuatan dosa.
kita harus bertobat setiap hari. Kita introspeksi diri kita. Apa yang mungkin masih kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Stop, bertobat. Tinggalkan. Setiap hari ingat apa yang masih saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Stop dan bertobat. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Hidup kita akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Ketika kita bertobat meninggalkan semua dosa-dosa kita, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Benar-benar percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Percaya akan setiap firman Tuhan. Percaya akan semua janji-janji Tuhan. Percaya akan semua firman Tuhan yang selama ini mungkin sudah banyak kita dengar. Firman Tuhan yang kita baca, mari kita mau percayai, kita imani. Kita mau imani bahwa darah Yesus sudah menebus kita. Darah Yesus sudah mengampuni kita, imani dan percayai. Darah Yesus sudah menguduskan kita, imani dan percayai. Dan kita imani bahwa Tuhan Yesus akan tetap menuntun kita di hari-hari yang akan datang. Kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita anak-anaknya. Kemudian hal yang berikut yaitu setia kepada Tuhan. Setia itu artinya melakukan berulang-ulang sampai akhir hidup kita. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Jangan berubah setia kita. Jangan berkurang setia kita. Ketika kita beribadah, lakukanlah dengan setia. Ketika kita melakukan firman Tuhan, lakukanlah dengan setia. Tanpa memandang situasi dan kondisi. Beribadah tanpa memandang situasi dan kondisi. Beribadah dengan setia. Lakukan berulang-ulang sampai akhir hidup kita. Itulah setia. Setia kepada Tuhan. Setia melakukan apa yang benar. Setia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, giat dalam melayani Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak muda mungkin ada banyak talenta yang Tuhan berikan. Mari kerjakan. Kerjakan talentamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Layani Tuhan dengan setia, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan itu bukan harus tampil di mimbar, menyampaikan firman Tuhan, bermain musik, memimpin pujian, atau pelayanan di gereja seperti hari Minggu, tidak. Melayani Tuhan, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Berdoa kepada Tuhan itu juga melayani Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga kita, itu adalah melayani Tuhan. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk kota kita, berdoa untuk negara ini. Itu juga satu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk keluarga kita supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi saksi dimanapun pemuda-pemudi berada, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam pergaulan, dimanapun kita pergi dan berada. Jadilah saksi Tuhan lewat cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Orang lain bisa melihat melalui hidup kita, mereka bisa melihat kasih Tuhan. Ada kebaikan, ada kemurahan, ada kasih, ada kejujuran. Orang bisa melihat hal-hal seperti itu di dalam hidup kita. Itu adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Juga mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan, itu adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita sudah diselamatkan,
oleh Tuhan, tapi mungkin juga keluarga kita masih ada yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu ada orang tua kita, mungkin mereka adalah saudara kita, adik kita, kakak kita, teman-teman kita, oma opa kita. Mari melayani Tuhan, sampaikan berita keselamatan kepada mereka. Itu adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, biarlah lewat renungan firman Tuhan, kita semua boleh mengerti bahwa betapa berharganya darah Yesus. Darah yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Darah Yesus yang sudah dicurahkan sampai tetes yang penghabisan di atas kayu salib, itu mengerjakan keselamatan yang luar biasa bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Darah Yesus mengampuni kita. Darah Yesus menebus dari hidup kita yang sia-sia. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Darah Yesus membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan darah Yesus yang membayar kita sehingga kita menjadi milik Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak akan binasa, orang-orang yang tidak menuju kepada maut, tetapi kita menjadi orang-orang yang menikmati kehidupan yang kekal sampai di surga yang mulia. Puji Tuhan, itulah renungan firman Tuhan yang bisa saya sharekan pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kembali kami boleh mendengarkan, kami boleh menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi firman Tuhan ini benar-benar Tuhan tertanam di dalam hati kami, menjadi berkat, menjadi remah di dalam hidup kami. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur betapa berharganya darah-Mu Tuhan. Darah Yesus yang menebus kami dari cara hidup yang sia-sia. Darah Yesus yang menebus kami dari dosa yang kami wariskan dari nenek moyang kami, bahkan dari dosa-dosa yang kami lakukan. Darah Yesus yang mengampuni kami. Darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan kami. Darah Yesus yang membenarkan kami di hadapan Allah Bapa. Bahkan darah Yesus yang telah membayar kami dari dosa-dosa kami. Kami yang dahulunya harusnya binasa dan menuju kepada maut. Tetapi oleh darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Hidup kami menjadi berarti dan kami menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Untuk satu saat kami boleh bertemu, berkumpul, berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai penebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Biarlah iman percaya kami semakin bertambah-tambah kepadamu Tuhan. Dan kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami mau mengiring Tuhan, kami mau mengikut Tuhan sepanjang hidup kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan menjadi saksi dimanapun kami berada. Lewat hidup kami banyak orang boleh melihat betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi dunia ini. Yang sudah menyelamatkan, menebus dosa manusia. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, berkati Tuhan setiap telinga yang mendengar, pemuda-pemudi dimanapun berada, berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati.